Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Masih ingatkah kita tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-undang yang dimana pada saat pembentukannya banyak diprotes oleh masyarakat, terutama dari kalangan buruh dan juga dari kalangan pelajar dan kalangan cendekia. Banyak pasal-pasal yang mereka tidak setujui terkait dengan tenaga kerja, terkait dengan pertanahan dan sebagainya. Nah, beberapa hari yang lalu terdapat keputusan MK terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-undang ini dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Cipta Lapangan Kerja. Jadi undang-undang ini menjadi salah satu daripada undang-undang Omnibus Law yang sangat terkenal itu, yang sangat masyhur itu. Jadi undang-undang Omnibus Law itu ada dua, terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan juga terkait dengan Undang-Undang Pemberdayaan UKM, di mana masing-masing undang-undang tersebut adalah menjadi gerbong besar, menjadi omnibus law gitu, yaitu undang-undang yang sekaligus akan merevisi beberapa undang-undang lainnya. Pasal-pasal yang tidak sesuai dengan kedua undang-undang ini atau undang-undang omnibus law ini harus direvisi. Begitu juga peraturan di bawahnya terkait undang-undang maka harus menyesuaikan undang-undang ini. Kemarin ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Baik, kami bacakan. Amar keputusan mengadili dalam Provisi 1 menyatakan bahwa permohonan Provisi pemohon 1 dan pemohon 2 tidak dapat diterima. Kedua, menolak permohonan Provisi pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6. Dalam pokok permohonan. Dalam pokok permohonan 1. Menyatakan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 tidak dapat diterima. Kedua, mengabulkan permohonan pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6 untuk sebagian. 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Jadi masih berlaku selama tenggang waktu yaitu 2 tahun. 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama
2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573 menjadi inkonstitusional secara permanen. Jadi kalau sudah 2 tahun dari sejak putusan ini tidak diperbaiki pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka undang-undang ini dinyatakan inkonstitusional atau tidak berlaku secara permanen. Begitu juga turunannya, peraturan pemerintah turunannya. 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 6573 harus dinyatakan berlaku kembali. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Peraturan Nomor 22 tahun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 juga direvisi karena adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Jadi peraturan pemerintah tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Jadi kalau ini Undang-Undang 11 ini dinyatakan sudah inkonstitusional atau harus revisi, bagaimana nasib daripada PP 14 tahun 2021? Apakah akan kembali kepada PP nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017? Nah, ini kita tunggu saja, karena ada dampak daripada ketetapan ini baik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 maupun undang-undang lainnya yang terkena Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi yang 8 itu memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita acara negara Indonesia sebagaimana mestinya, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Jadi inilah keputusan MK yang baru diterbitkan kemarin beberapa hari yang lalu terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut ini ada beberapa poin penting dari keputusan MK tersebut. Kedua, perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam 2 tahun. Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku dalam waktu 2 tahun. Tanpa perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional setelah 2 tahun. Menghentikan pembuatan peraturan pelaksana baru.
Demikian poin penting putusan MK terkait dengan uji material terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua.